Assalamualaikum, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-36 dengan judul Maaf atas kesalahpahamanku. Mak Jas yang melihat Ethan tersenyum heran dan bertanya, "Ada apa, Den?" Ethan yang sadar cuma menggeleng. "Den," panggil Mak Jas. "Ya, Mak. Lain kali kalau ada masalah diomongkan baik-baik. Kasihan Lara Linden. Selama Aden pergi, Non Ralin menangis tiap malam dan paginya dia selalu bersikap biasa lagi. Padahal matanya bengkak setiap pagi. Mak bantuin kompres matanya dengan es. Tapi itulah Non Ralin. Semalam menangis, paginya tersenyum lagi. Seperti tidak mau menunjukkan kesedihannya ke semua orang," cerita Mak Jas. "Pernah Mak lihat waktu di ruang kerja Aden, Non Ralin melamun sendiri dan duduk di kursi Aden sambil menirukan Aden saat bercengkrama dengannya. Setelah itu Non Ralin menangis lagi." Cerita Mak Jas membuat Ethan semakin merasa bersalah. "Jangan tinggalin dia lagi, Den. Kasihan. Sepertinya Non Ralin sangat mencintai Aden," kata Mak Jas. "Benarkah Ralin mencintaiku?" batinnya. "Kehamilannya membuat dia mual dan muntah, tapi ini tidak biasa, Den. Mak dulu saat hamil muda mualnya hanya pagi hari, tapi Non Ralin ini setiap saat," kata Mak. Ethan mengangguk. "Saya tahu, Mak. Dulu itu hanya salah paham saja," katanya. "Begitulah pernikahan, menyatukan dua hati, dua ego. Jika yang satu tidak ingin mengalah, begitu pula satunya, pernikahan tidak akan berjalan lancar. Ibarat api, jika api dibalas api, tidak akan padam, malah menjadi besar apinya. Sebaliknya, jika api dikasih air, pasti padam kan? Seperti itu, Den. Jika sebuah pernikahan tidak saling mengerti, tidak akan berjalan lama. Hadapi semua masalah dengan sekepala dingin. Jangan main pergi tanpa penjelasan," nasihat Mak Jas. Ethan mengangguk. "Iya, Mak. Aku akan mencoba. Ya udah, aku masuk kamar dulu ya," pamit Ethan, membawa jahe hangat dan susu hamil yang dibuatnya untuk Ralin. Ethan masuk kamar. Ia melihat Ralin sedang berbaring. Ia mendekat dan mengelus rambutnya, membuat Ralin membuka matanya. "Apa aku membangunkanmu?" tanya Ethan. "Aku tidak tidur, aku hanya lelah," katanya. "Maafkan aku. Seharusnya aku tidak pergi saat kamu begini," kata Ethan. "Tidak perlu minta maaf. Setiap pernikahan pasti ada kesalahpahaman, kan? Dan dari itu kita bisa belajar untuk saling terbuka dan percaya akan tidak terjadi lagi kesalahpahaman," kata Ralin. "Dan dengan keadaan aku sekarang, aku merasa bahagia. Berarti mereka baik-baik saja di dalam sini," kata Ralin, mengelus perutnya dan bersandar di kepala ranjang. "Tidak kuliah?" tanya Ethan. "Aku ambil cuti sampai keadaanku bisa diajak kompromi. Mungkin 1 semester bisa jadi sama melahirkan," kata Ralin. "Maaf, tidak meminta izinmu," lanjutnya penuh sesal. "Tidak apa-apa, minum dulu," kata Ethan. "Apa yang menurutmu tepat, tidak usah minta izinku. Aku akan mendukungmu," lanjutnya. "Mualnya akan berhenti bulan keberapa?" "Trimester kedua biasanya, tapi itu tidak pasti," kata Ralin. "Trimester kedua biasanya berapa bulan usia kandungannya?" tanya Ethan. 16 minggu, ya sekitar 4 bulan usia kandungan.
jawab Ralin. Ralin menarik tangan Ethan dan letakkan di atas perutnya. Mereka lebih nyaman dengan tanganmu di sini, katanya. Ethan mengerut keningnya. Mereka? Tanyanya heran. Ralin mengangguk. Ralin beranjak untuk mengambil hasil USG yang kemarin ia periksa. Lihat ini. Ralin menunjukkan foto hasil USG. Wow, ajaib. Aku bisa buat 2 dengan 2 kali tembakan, kata Ethan. Jadi benar di sini ada 2, kata Ethan lagi. Ralin mengangguk. Ethan tersenyum. Emang kau hebat, Ethan. Baru 2 kali tembak sudah jadi 2, kata Ethan. Apaan tembak? Emang polisi, kata Ralin sambil tertawa. Hatinya senang dan tenang sekarang. Melihat Ethan nyata bukan hanya mimpi. Cepat mandi sana dan berangkat kerja, kata Ralin. Siap bos, kata Ethan dengan tangan diangkat memberikan hormat. Membuat Ralin tertawa. Ethan menghentikan makannya saat melihat Ralin turun dengan pakaian rapi. Mau kemana? Tanyanya. Ke kafe Bila, boleh? Kata Ralin. Ethan mengangguk. Boleh, aku antar ya, kata Ethan. Ralin tersenyum dan mengangguk. Ethan menggerutkan keningnya saat melihat Ralin hanya makan biskuit saja. Hanya itu, tanyanya. Apanya? Tanya Ralin balik. Sarapanmu, tanya Ethan. Oh, cuma ini yang tidak membuatku mual di pagi hari, jawab Ralin. Ethan mengangguk. Kalau camilan buah apa mual? Tanya Ethan. Enggak sih, tapi malas keluar untuk beli buah. Biasanya minta tolong Mak Jas saat belanja, tapi bosan buahnya hanya itu saja. Kadang juga dibeliin Bila, kata Ralin. Nanti sekalian jemput, kita belanja keperluan kamu ya. Susu, camilan, semua deh pokoknya, kata Ethan. Ralin hanya mengangguk. Aku ke kafe Bila diajak Bila jalan ke butik untuk cari gaun buat acara tunangannya. Sekalian aku nyari juga buat acara nikahan Kak Lisa dan Fadil, kata Ralin. Iya, jangan terlalu capek, pesan Ethan. Siap, kata Ralin tersenyum. Ethan menyelesaikan makannya. Mereka berdua berjalan keluar rumah. Mak Jas melihatnya ikut tersenyum senang. Melihat nyonyanya tersenyum kembali. Meski biasanya juga tersenyum, tapi Mak Jas melihat senyumnya kali ini tulus. Ralin turun di depan kafe milik Bila. Apa Bila tidak kuliah? Tanya Ethan. Membantu Ralin membuka selebetnya. Tidak ada mata kuliah hari ini, jawab Ralin. Ethan turun dan membukakan pintu untuk Ralin. Tidak usah seperti ini, protes Ralin. Ethan hanya angkat bahunya saja. Ingat, jangan pulang sebelum aku menjemputmu, pesan Ethan. Iya suamiku, jawabnya. Ethan mencium kening Ralin, dibalas dengan mengecup pipinya. Aku merindukan jatah pagiku seperti ini, bisik Ralin. Dan mulai sekarang kamu tidak akan kehilangannya, jawab Ethan. Ralin tersenyum dan masuk ke dalam kafe Bila. Ahem, ada yang senang nih sayang, kata Bila pada kekasihnya. Hehe, sepertinya seperti itu sweetie, balas Brian. Apaan sih kalian? Kata Ralin malu. Gimana keadaan mereka? Tanya Bila. Lebih baik dari kemarin, kata Ralin. Bila tersenyum menggoda. Jelaslah, kan ada dedinya. Pasti tidak akan rewel, goda Bila. Sudah sweetie, lihat. Wajahnya sudah sangat merah, kata Brian. Ayo, jadi tidak ke butik? Tanya Ralin. Jadi dong, kami sudah siap. Ayo sayang, ajak Bila. Brian mengangguk dan berjalan mendahului kedua wanita itu.
Ralin memilih gaun untuk pesta wedding Lisa dan Fadil seminggu lagi. Begitu pula dengan Bella, ia memilih gaun untuk acara pernikahannya bulan depan. Ralin melihat baju kebaya yang indah. "Bisa saya bantu, Mbak?" tanya penjaga butik. "Mbak, boleh saya mengambil foto kebaya ini? Saya mau minta saran suami saya," tanya Ralin. Penjaga butik tersenyum dan mengangguk. Setelah mengambil foto, ia mengirimkan foto itu ke Ethan. Tidak lama, Ethan menelponnya melalui video call. "Di butik mana?" tanya Ethan tanpa menyapa terlebih dahulu. "Butik cantik," kata Ralin. "Tunggu, aku kesana sekarang," kata Ethan. "Loh, Ethan, gak usah, tunjuk mana yang bagus gitu aja," kata Ralin. Tapi sayang, Ethan sudah mematikan teleponnya. Tidak lama, benar, Ethan datang. "Pak Ethan," sapa pegawai butik. Ethan hanya mengangguk. Ralin mendengar nama Ethan segera menoleh. "Ngapain kesini? Tunjuk yang mana yang cocok aja." "Sudah cukup, kamu kan sibuk," kata Ralin. "Gak apa-apa, lagian ini dekat dengan kantor. Aku gak mau membiarkan kamu sendiri. Cukup kemarin aku yang bodoh dengan membiarkanmu sendiri. Sekarang apa-apa aku harus ikut," kata Ethan. Ralin hanya menatap Ethan tidak percaya. "Sudah, ayo pilih yang mana?" tanya Ethan. "Ini dan ini," kata Ralin, menunjuk dua kebaya dengan warna dan model berbeda. "Terlalu ketat untuk ibu hamil sepertimu," kata Ethan. "Hah? Perutku belum sebesar ibu-ibu hamil lainnya," kata Ralin. Ethan mengeleng. "Tidak, berikan kebaya khusus ibu hamil," pinta Ethan. Pegawai butik itu mengangguk. Ralin menatap Ethan. "Sekalian cari baju hamil di sini juga ada. Kebetulan ini butik langganan Bunda juga," kata Ethan. Ralin mengangguk. Pantesan pegawai tadi mengenal Ethan. "Langganan Bunda apa langganan mantan?" goda Ralin. Sadar dengan ucapannya, Ralin menatap Ethan takut. Takut jika bercandanya membuat Ethan marah. "Maaf, bukan maksud aku." Ethan menarik Ralin dalam pelukannya. "Jangan minta maaf, kamu gak salah. Lagian aku gak punya mantan, sayang," kata Ethan. Ralin bisa bernafas lega. Ethan tidak marah padanya. "Bang Ethan," panggil seseorang. Sekian untuk bab 36. Kita lanjutkan bab 37 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.